حسبنا الله تعالى نظر قلوبنا وخالدنا مع التقوى والهدى والعلم ورضينا حسن الخاتمة وخصوصا فضيلة درجة وعلى كل من نوى به سلف الصالح. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بدين الإسلام ليخرجنا من الظلمات إلى النور وإلى صراط المستقيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله: من علامات موت القلب عدم الحزن على ما فاتك من الموافقات وترك الندم على ما فعلته من وجود الزلال. Pertama-tama mari kita sama-sama untuk selalu memanjatkan puja dan puji syukur terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana semua atas limpahan karunia, rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya pula lah sehingga Allah Subhanahu wa taala yang satu-satunya yang mengizinkan kita semua atas kehendaknya bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita keistiqomahan dan kita mati segala taat di dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam jangan pernah lupa dan lalai terus diperbanyak kepada penghulu kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dari beliaulah akhirnya kita semuanya mengenal apa itu yang namanya Islam, apa itu yang namanya iman, dan apa itu yang namanya ihsan. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Berkata pengarang, semoga Allah Subhanahu wa taala terus-menerus memberikan kasih sayangnya kepada beliau dan rahmatnya. Min alamati mautul qalbi adamul husni ala ma fataka minal muwafaqat. Dari tanda-tanda mautul qalbi, dari tanda-tanda matinya hati. Adamul husni ala ma fataka minal muwafaqat, yaitu tidak ada sedih atas apa yang dia kerjakan minal muwafaqat, dari yang mana itu sudah sesuai dengan yang diajarkan oleh Al-Quran. Wa tarkun nadam ala ma fa'altahu min wujudiz zalal, dan tidak menyesal apabila dia mengerjakan sesuatu yang mungkar. Jadi apabila hati kita ketika meninggalkan perbuatan yang itu disuruh oleh Allah, lalu kada sedih, atau kita melakukan perbuatan yang dilarang oleh
atau hatinya sudah mati. Jadi hati yang mati ini dia tidak bisa merasakan ketika dia melakukan ibadah atau taat kepada Allah, hatinya itu senang. Begitu pula apabila dia melakukan maksiat kepada Allah, hatinya itu sedih. Jadi senang dan sedih itu bagian daripada tanda untuk kita meminandui hati kita ini matikah atau hidupkah. Bila mati sudah hatinya, maka bila misalnya inya meninggalkan ibadah, sedih atau kada. Bila inya melakukan maksiat, sedih ataupun kada. Bila bermaksiat sedih, bila beribadah senang, itu tandanya hati orang itu sudah hidup. Tapi bila sebaliknya, bila inya bermaksiat senang, bila inya beribadah sedih, itu tanda hati orang itu masih mati. Orang yang hatinya mati kada kawa terkumpul lawan orang yang hatinya hidup. Hiburan bagi orang yang hatinya hidup adalah ketika selalu berzikir atau memandirakan atau mengingat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadah itu adalah bagian daripada cara mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang hatinya hidup akan selalu senang berkumpul dengan orang-orang yang sama memandirakan tentang Allah. Dan orang yang hatinya mati, bahkan buru-buru dia hendak datang, dia justru adalah benci dengan orang-orang yang mengingat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hati manusia di dalam itu sudah hidup, maka dia terasa ketika beribadah itu seperti asyik dan sepertinya hanyut dan nyaman sekali. Kenapa? Karena hatinya sudah hidup. Ketika misalnya kita dapat rezeki, ada rezeki itu masuk bentuknya dalam bentuk yang halal, ada masuk bentuknya dalam bentuk yang syubhat, atau ada yang masuk bentuknya dalam bentuk yang haram. Bila di dalam hati kita lebih ketujuh dengan jumlah yang banyak rezeki masuk itu, misalnya duit, lalu hati kita senang, kenapa? Jumlahnya banyak. Atau hati kita senang karena yang masuk itu adalah yang halal. Bila hati kita lebih senang ketujuh kepada jumlah yang banyak daripada yang halal itu tadi, berarti ciri bahwa hati kita masih mati. Karena orang yang hatinya hidup, bidikan dan targetnya itu adalah halal. Biar sedikit asal halal, hatinya senang luar biasa. Kadang di dalam pikiran dan hatinya itu banyak itu senang, sedikit itu sedih. Kadang. Tapi halal itu senang, haram itu sedih. Karena bila haram walaupun banyak tetap sedih, halal walaupun sedikit tetap senang.
Begitu juga ketika memulai pekerjaan, tahu kita bahwa upah yang akan diberi ini kada banyak. Sedangkan bila mengerjakan yang satunya itu lebih banyak jumlahnya. Tapi pekerjaan yang banyak jumlahnya ini menjauhi lawan Allah, bahkan tidak sedikit akan tergelincir bermaksiat dengan Allah. Sedangkan pekerjaan yang satu ini upah dan gajinya sedikit, tapi kawa berparak lawan Allah, kawa mengamalkan ibadah kepada Allah. Nah, hatinya ketika senang karena Allahnya itu, dan dia tidak sedih dengan gaji yang dianggap sedikit itu, maka orang ini hatinya sudah hidup. Tapi bila hati orang itu mati, maka dia tidak memikirkan lagi berparakah lawan Allah atau berjauhkah, itu tidak penting. Yang penting duitku berbanyak, yang penting jumlah hitungannya bertambah dan terus bertambah, meskipun bercampur duit itu dengan syubhat ataupun yang haram. Itu menandakan bahwa hati orang itu sudah mati. Kerugian orang yang hatinya mati, dia tidak bisa berisi rasa nyaman lawan Allah. Dia tidak bisa berisi rasa nikmat ketika beribadah dengan Allah. Inya bisa umpat sembahyang jua, bisa umpat berzikiran jua, tapi rasa nyaman, rasa nikmat itu kadada di dalam hatinya. Bahkan ketika umpat berkumpulan lawan orang, nang inya cari kaya apa supaya orang itu memuji dirinya atau memandahkan dirinya sebagai ahli ibadah. Hendak duduk di muka yang para lawan kamera, itu nang dipikirkannya. Kalau orang nang hatinya hidup, di muka duduk kada masalah, di belakang ada masalah, karena Allah yang dibidiknya nang melihat, dan Allah kada memandang kita duduk di muka kah, di belakang kah, di ujung kah, di mana kah. Kalau Allah targetnya dan hati orang ini hidup, maka jelas yang dia pikirkan dan nikmati hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Jadi kalau orang hatinya mati, maka ada dua nasihat yang pernah disampaikan oleh ulama. Nasihat yang pertama, nasihat yang berpandir. Siapa nasihat yang berpandir? Yaitu Al-Quran. Kayak apa supaya masuk Al-Quran? Baca dan mengaji lawan guru yang bisa menjelaskan isi Al-Quran. Sekalinya umpat, kada kawan juga, kada mau masuk nang dipelajari Al-Quran oleh guru tuh, kada mau masuk. Membaca Quran pun kada mau nyaman di hati, kada tenang, bahkan kayak bapak paksaan membaca Quran. Setengah lembar aja benar nang baca. Kenapa ini hati mati? Lalu minta cari nasihat yang kedua. Kalau nasihat nang berpandir kada mau masuk, cari nasihat yang kedua, nasihat nang kada berpandir. Apa nasihat nang kada berpandir? Yaitu mati. Nah, ingat akan kuburan, ingat akan panjangan mati. Kalau bisa pancaki ziarah ke kubur. Bagus lagi berulah kuburan seorang di dalam rumah. Nah, tabuk situ berapa sambil dihayalakan bahwa aku pajangan mati nang berpandir kalau mau masuk.
mudahan masuk. Maksudnya apa? Seharap-harapnya aku dapatkan di dunia, sehebat-hebatnya aku hidup di dunia, bila masuk ke dalam kubur ini semua kadada berarti apa-apa lagi. Karena orang yang panjang cita-citanya yang bujur itu mempersiapkan kayak kehidupan di sana kainan. Membayang-bayangkan di padang mahsyar aku ini di mana duduk, kena di mana berdiri. Membayang-bayangkan di dalam kubur aku ini kayak apa, kena di situ. Karena kalau nang dibayangkan nang kehidupan dunia ini, yang dunia ini pun umurnya satu mat benar. Paling banyak kita misalnya 60, 70, dan itu habis memadahakan. Ada umur 80 sampai 100, itu bonus sudah, dan itu pun kada lawas dia. Mati dikubur yang sing lawasan. Anda kata dikubur tuh, kawa mati ulang. Kada lagi mati kita dari yang dunia ini berpindah ke alam berikutnya, disebut alam barzakh. Kenapa barzakh? Separuh masih ada rasa-rasa dunia, separuh sudah ada rasa-rasa akhirat. Barzakh itu kayak nang banyu bercampur lawan banyu laut, bercampur lawan banyu sungai, begaris. Nah itu barzakh. Babahanu ada rasa laut, babahanu ada rasa sungai. Itu cita-cita yang sebujurnya. Lalu si hati ini mulai berapa? Artinya nang kawa menolongi aku ini cuma Allah. Kada kawa lagi harta nang kumpulakan nang banyak tadi nang jumlahnya betuyuk. Karena waktunya tadi bila jumlahnya meningkat, angkanya senangnya luar biasa. Padahal itu kadang kawa menolong di dalam kubur. Lalu berpikir, berarti aku hati-hati. Ada sesuatu yang harus aku perhatikan supaya bisa selamat di alam berikutnya. Siapa? Berperang lawan Allah. Bila mau hatinya sudah hendak lawan Allah, mau mengingat Allah, kemudian Allah bukakan jalan untuk menuju itu. Ibarat pengajian itu kawa tulak pengajian. Ada 100 alasan orang kada kawa tulak pengajian, ada 100 alasan orang kawa tulak pengajian. Tapi orang yang hatinya hidup otomatis kada mencari alasan. Kenapa hendak tulak? Karena aku dipanggil oleh Allah, ada nyaman aku kada datang bila Allah sudah memanggil. Nah itu hidup hati. Tapi kalau hatinya kada hidup, berpikir dahulu apa yuk kira-kira nang maulah aku kawan tulang pas itu. Awak asa garing pernah nyamannya berapa jadinya kakayna minggu depan aja tulangnya. Karena kau mengarasi itu karenanya masih berpegang kepada alasan. Kalau orang hatinya hidup, alasannya itu siapa yang para lawan Allah, aku tuju dan aku paraki. Ingatan mulut almarhum Guru Judi Bahari garing bermobil lawan bahasa Salimut tulak kasa kumpul, cukup sekadar mendengar di dalam mobil karena di situ Sidin merasakan kenikmatan ketika mengajinya. Jadi kada peduli garing dah kada, selama itu memarakakan lawan Allah, tetap inya beristiqomah untuk menjaga itu. Al-istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamat.
Jadi walaupun kada berisi karamat, tapi kawa istiqomah di situ, itu tanda Allah memberi ikhlas kepada orang tersebut. Bila Allah memberi ikhlas, maka hati orang itu otomatis hidup kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nang awak bertahan kita umat-umat muslim di akhir zaman ini hanya hati yang hidup. Hati yang sudah mati sangat mudah sekali tergelincir dalam maksiat. Karena maksiat di dalam hati yang mati itu asyik, maksiat itu rame, maksiat itu nyaman dan nyakatunjuk di situ. Kenapa? Karena hatinya sudah mati. Dan ketika hati hidup ini membarak lawan Allah, hati mati melihat orang yang berbarak lawan Allah, inya bahkan kada katunjuk. Dicari-carinya kesalahan-kesalahan orang yang berbarak Allah itu. Bahkan kalau bisa dihalang-halanginya orang hendak berbarak lawan Allah, dipanduri, dinasehati pun kada mau masuk juga. Jawabannya sederhana, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Inya sudah tertutup berataan, ayah bahaya dimasuk-masuki kada kawat karena hatinya itu mati tadi. Nah jadi kawan hendak melihati diri kita ini, lihati sudah sesuaikah awak kita ini berbarak lawan Allah terhadap taat atau kadakah. Bila awak kita ini nyaman dibawa beribadah, nyaman dibawa berzikir, nyaman dibawa bersalawatan, nyaman dibawa ke pengajian, ringan kada berat, bahkan bisa mengalahkan terhadap godaan-godaan dunia yang macam-macam mama diri kita supaya kita berjauh lawan Allah, kawatnya dijauhkan daripada itu. Nah maka orang yang seperti ini secara jasadnya sudah taat kepada Allah dan harus disyukuri. Kemudian kalau jasad kita sudah mau taat kepada Allah, lalu kita bersyukur, lalu senang hati kita, maka yang kita didik yang kedua, bagaimana hati kita mau taat juga kepada Allah. Karena orang bisa sembahyang, jasadnya mau sudah tulang sembahyang, mau berjamaah dan macam-macam, mau baca Quran, tapi hati belum tentu lagi mau sesuai dengan kehendak Allah. Jangan ria, ya Allah, hatinya masih ria. Jangan ujub, hatinya masih ujub. Jangan merendahkan orang, hatinya masih merendahkan orang. Ini lagi yang dididik. Kalau jasad sudah mau taat pada Allah dan dia senang, didiklah hati lagi supaya mau taat dan juga bertambah senang dengan Allah. Jadi hatinya jika sudah mau taat, jasadnya mau taat, maka inilah ciri orang yang akan dapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka ridha dengan Allah dan mereka pun diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau sebaliknya, karena Allah sudah ridha dengan mereka, maka hati mereka pun juga ridha dengan apa yang dijadikan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila sudah seperti ini, maka dunia seakan-akan sudah seperti surga. Kenapa? Karena kekasihnya sudah saling beridha-ridhaan dan saling bersayang-sayangan. Ini yang disebut dengan obat awet muda tuh ya ini. Karena sudah kada lagi hendak berkeluh kesah dan gelisah, karena yang paling berharga sudah dia dapatkan,
yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas diberi Allah, qanaah diberi Allah, istiqomah diberi Allah, syukur diberi Allah, sabar diberi Allah. Semua yang baik-baik diberi Allah di dalam diri orang itu. Kenapa? Karena dia sudah dekat dan akrab dengan Allah dan sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngalih dia hendak maulah orang ini sakit hati itu ngalih, karena ia sudah dapat yang paling berharga itu. Ia nang dapat kita sakit hati ini balon patamu nang berharga ini. Kalau sudah dapatnya kada kawal lagi. Karena dunia dan seisinya ini dibanding nang berharga ini kada ada napa-napanya. Sidin nang ampun dunia, sidin nang mencipta dunia, dapatnya oleh orang ini habis saya sudah. Biar sidin kelihatan miskin, jar kita kasihannya ay sidin, jar sidin alhamdulillah benar nah kayak ini. Karena kada ada pikiran dan pandangannya selama Allah ridha tidak jadi masalah bagi mereka ini. Jadi di dalam hati dan pandangan mereka itu Allah yang mereka jaga, jangan sampai tapahwal lawan Allah. Dijaga benar sampai buahnya habis umur. Habis umur itu titik ketentuan akhirnya. Jadi kita jangan sampai meninggal doa husnul khatimah. Itu penting. Kenapa? Karena apabila diijabah oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, entah daripada yang mengaminkan atau siapapun yang umat mendoakan kabul, maka itu akan dijamin oleh Allah ketika hendak mati pasti husnul khatimah. Karena kawan, biar syaitan kiri kanan hendak mengganggu, biar macam-macam huluas hendak masuk, bila sudah Allah kabulkan doa itu akan dapat husnul khatimah. Hanya awal masuk ke kehidupan yang berikutnya. Karena ini kan kehidupan hagan bertanam kita di dunia ini. Hagan bertanam ibarat rumah itu bersiap kita ini hagan maulah rumah di sana, bersiap hendak berulah taman di sana, bersiap kayak apa kita kena di sana kawah hidup lebih nyaman. Iya tuh kada di sini nang disuruh nang habis bersiapnya benyaman-nyamannya ada di sini. Bahkan ketika kita diberi nyaman di dunia ini, jangan lupa di hati untuk berpandah lawan Allah. Ya Allah, mudah-mudahan dengan kenyamanan ulun di dunia ini kada mengurangi kenyamanan ulun di akhirat. Karena nang ulun bidik sebenarnya ulun hendak nyaman di akhirat, kada hendak seluruhnya di dunia ini mengambil kenyamanan ulun nang di akhirat nanti. Jadi salah benar biar ada orang namanya bed mengangkat tanah di berada punten, mengangkat tanah diambilnya tanah ke tahu. Dia orang keberatan dari sini ini mengangkat tanah, wani berpandir pulang. Ada bapak, aku yakin ini tanahku, kaina tanggung jawabnya kaina aku di akhirat. Ada bapak aku ya, ada peduli. Akhirat itu dianggap kada penting, yang penting di dunia ini dapat apa yang inya kehendaki. Padahal ketika habis masanya, ketika sudah Allah berikan takdir rezekinya sudah habis, maka kehidupan yang berikutnya itulah kehidupan yang sebenar-benarnya. Kalau kita sudah bermimpi lalu bangun guling, wah hanya mimpi, untung hanya mimpi. Nah karena ketika kita di dalam kubur, maka nang hidup kita di dunia ini itu semua seperti mimpi nang sebujurnya karena pas kita di dalam kubur itu. Jadi semua nang sugih-sugih itu hanya mimpi, yang sakit-sakit itu hanya mimpi, yang garing-garing itu hanya mimpi, dan lain-lain sebagainya. Nang pas kita bangun nanti di alam kubur, itu baru yang bangun yang sebenarnya. Dan
itulah dimulai kehidupan kita, yang apabila dapat nikmat seterusnya, apabila dapat bala atau laknat maka dapat laknat seterusnya. Ini yang kita hindari. Apabila kita menyiapkan menghindarinya, waktu kita masih diberi waktu untuk data tanam di dunia ini. Kayak apa supaya cangkal data tanam? Hatinya harus hidup dahulu. Bila hati mati, pasti kadangkala banyak bagawi. Istilah pabuluan bahari, bila cocok rasanya, cocok seleranya, lanjut tuh makannya. Jadi kita kan bila makan tuh cocok, lawan liurnya nyaman mengunyahnya. Bila makan liurnya kada cocok, entah iwaknya kamasinan, entah kondisinya kada nyaman, lalu kulir makan. Nah, cocok liur ini sama lawan cocok di hati. Bila hatinya hidup, nyaman, ia memasukkan makanan-makanan akhirat. Bila hatinya mati, kada kawa dimasukkannya, bahkan inya kada katuju, bahkan inya membenci orang yang berpandir tentang akhirat. Mau ki aja itu aja, apakah alasannya? Bahkan orang-orang yang maulah kebijakan-kebijakan, aturan-aturan yang sifatnya untuk mensejahterakan akhirat itu dihalang-halanginya, ditutup-tutupinya. Kenapa? Karena hati orang ini sudah mati. Nah, kita berharap benar lawan Allah untuk jangan tergolong dengan orang-orang yang mati ini hatinya. Bahkan kalau bisa kita ini memohon kepada Allah sepanjang hati kita ini dihidupkan oleh Allah. Inya bila hati hidup itu biar mendengar Al-Quran, belum membaca bisa meneteskan air mata. Bila di dalam sembahyang, di dalam sujudnya itu bisa meneteskan air mata. Kenapa jadi menetes air mata? Karena kerindu-rinduan lawan kekasihnya. Dan yang paling dekat dengan kekasihnya di waktu sujud di dalam sholat itu. Makanya dia bisa meneteskan air mata. Dan hatinya pasti hati orang yang hidup sudah. Jadi kalau kita masih babahanu hidup, misalnya hati ini babahanu mati, babahanu tersentuh, berkisah lawan Allah, babahanu kada. Nah, syukuri dahulu nang babahanu itu tadi. Berpegang kepada janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Bila bersyukur ditambahi oleh Allah. Awal misalnya pian bangun jam 4:30, syukuri dahulu itu. Kainawan Allah kabulkan, terima syukur itu. Bisa bangunnya bernaik jadi jam 4, bisa bangunnya bernaik jadi jam 3, kemudian beribadahnya bisa berpanjang. Tapi dimulai dari apa? Bersyukur dan terima kasih dulu kepada Allah dari yang sudah Allah berikan. Karena Allah hendak menghidupkan hati orang itu, satu mat benar silin membolak-balikannya. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Hai yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami untuk selalu berpegang kepada Engkau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, menjaga kita segala taat, dan kita termasuk dari hati-hati yang hidup, dan kita husnul khotimah, dan juga bertemu nantinya serta berkumpul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli man wa bihi salatu wassalam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ya muhawwil al ahwal hawwil ahwalana ila ahsaniha. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ahyina qulubana, Allahumma ahyina qulubana, Allahumma ahyina qulubana bi barakati habibikal Mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati jami'i awliyaika fil alam ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya wasi'al maghfirah ya mujibas sa'ilin. Allahumma syrah sudurana, Allahumma sirr sudurana, Allahumma aftah qulubana bi barakati habibikal Mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aftah alaina futuhal arifin, ij'alna ya Allah min ibadikas salihin wa min awliyaikal muttaqin. Allahumma inna nas'aluka taubah wal maghfirah wal tawfiq wal hidayah wal istiqamah wa husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati